Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke proses belajar kita selanjutnya di pola-pola yang ada dalam TOEFL ITP. Di video sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 1 sampai nomor 15, yakni adalah soal tentang structure, dan sekarang kita akan bahas soal nomor 16 sampai nomor 40, dan ini adalah tentang written as present. Oke, saya buka materinya dulu. Oke. Ini adalah tentang written as present ya. Written as present. Written as present di situ adalah soal nomor 16 sampai soal nomor 40, khususnya di bagian kedua di structure and written as present. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan soalnya. Oke. Saya nyalakan draw-nya dulu. Oke. Soal nomor 16 ya. Kita mulai dengan soal nomor 16. Mosquitoes will accept the malaria parasites at only one stage of the parasite's complex life cycle. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang A. Kenapa yang salah yang A? Bapak Ibu harus tahu bahwa di sini ada modal. Ada modal auxiliary. Modal auxiliary yaitu will. Nah, aturannya Anda harus tahu bahwasanya modal auxiliary itu harus ketemu dengan bare infinitive atau kata kerja murni. Jadi modal auxiliary itu harus ketemu dengan bare infinitive atau kata kerja murni. Yang kedua, Anda harus tahu bahwasanya di sini salah karena di sini ditambahkan S. Harusnya mosquitoes will accept the malaria parasites. Nah, ini kenapa? Karena accept di sini adalah bentuk aslinya atau kata kerja murninya atau bare infinitive-nya. Dan Anda harus tahu bahwasanya untuk modal auxiliary itu tidak boleh ditambahkan S atau IS, itu tidak boleh. Harus ketemu dengan bare infinitive. Oke, selanjutnya soal yang nomor 17. The counterpart of a negative electrons is a positive proton. Ini yang salah yang mana? Kita tahu yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena di sini ada E. E itu artinya sebuah. Harus diikuti dengan apa? Singular. Harus diikuti dengan singular. Makanya di sini yang salah di sini electrons harusnya tanpa S. A counterpart of a negative electron ya, negative electron. Tidak boleh negative electrons. Kenapa? Karena ada E-nya, maka di sini harus singular, tidak boleh plural, maka S-nya harus dibuang. Kemudian soal nomor 18, ini saya bahas agak sedikit cepat, karena apa? Saya akan melatih Anda bagaimana Anda supaya mengerjakan dengan cepat. Anda peka dengan contoh-contoh soal yang ada dalam TOEFL. Oke, soal nomor 18. The ankle joint occur where the lower ends of the tibia and fibula slots neatly around the talus. Nah, di sini yang salah yang mana, Sen? Yang salah adalah yang A. Kenapa yang A yang salah? Karena the ankle joint ini adalah kata gantinya adalah it, maka karena ini adalah simple present, maka di sini occur-nya harus dikasih S. The ankle joint occurs where the lower ends of bla bla bla. Maka di sini kurangnya S saja. Kenapa? Karena untuk simple present, subjek she, he, it, itu harus ditambahkan S atau IS. Nah, IS ini ditambahkan untuk subjek she, he, it, dan kata kerjanya diakhiri apa? CH, SH, X,
O Z S. CH contohnya watch. Kalau C watches. Kalau SH wash. C washes. X mixes. O does. Oke. Ini X-nya ada 2 ya. X dan S buzzes. Intinya adalah karena di sini the ankle join kata gantinya it, maka occur-nya harus dikasih S. Kenapa? Karena untuk simple present apabila subjeknya adalah she, he, it, maka harus tambahkan S atau IS. IS ditambahkan apabila subjeknya adalah she, he, it, dan kata kerjanya diakhiri CH, SH, X, O, Z ini, ZS. Kemudian soal nomor 19. In United States and Canada, motor vehicle laws affect the operate of motorcycles as well as automobiles. Nah, yang salah yang mana? Yang salahnya adalah yang C. Kenapa yang C itu salah? Yang perlu Bapak Ibu catat bahwasanya sebelum of itu harusnya noun. Jadi sebelum of itu apa harusnya? Harusnya adalah noun. Jadi nggak boleh operate. Nah, operate ini apa? Operate di sini adalah verb. Jadi operate di situ adalah verb. Makanya operate-nya salah. Harusnya noun. Nah, di sini harusnya noun. Harusnya apa? Bisa jadi operation. Nah, operate. Nah, operate verb harusnya di sini noun. Bisa jadi harusnya operation. Oke. Kemudian soal nomor 20. The neocortex is ada koma. Berarti di sini di koma-koma di tengah di sini adalah apositif. The neocortex is most recent layer of the brain. Nah, di sini yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena most ini adalah untuk menunjukkan superlatif. Kalau di sini untuk menunjukkan superlatif yang artinya ter atau paling, maka di situ harus dikasih the. Neocortex is the evolutionary terms the most recent layer of the brain. Nah, makanya di sini harusnya ditambahkan the. Ingat superlatif itu yang artinya ter atau paling harus ditambahkan the. Oke, kemudian soal nomor 21. There are more than 84 million specimens in the National Museum of Natural Historical Collections of Biological, Anthropological, Archaeological, and Anthropology Treasures. Nah, di sini natural historic collection of, di sini biological ini adjektif, geological ini juga adjektif, ada komanya atau adjektif. Archaeological di sini juga adjektif. Nah, di sini noun-nya adalah treasures. Ini adalah noun-nya. Nah, di sini ada n. Di sini ada n. Karena ada n, maka di sini antropologinya yang salah. Kenapa? Kalau antropologi itu adalah noun. Sedangkan di sini biological, geological, archaeological, and harusnya di sini anthropological treasures. Harus paralel ya di sini. Penanda paralelnya apa, Sir? Penanda paralelnya adalah n ini. Ingat, apabila ada conjunction di video sebelumnya saya sudah bahas, apabila di situ ada conjunction fun boys harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Ada for and nor, ini for and nor, but, or, yet, so. Harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Di sini adjektif, and di sini harusnya adalah adjektif. Nah, noun-nya ini non. Nah, antropologi itu adalah non, maka antropologi juga
salah. Harusnya anthropological treasures. Oke. Kemudian soal nomor 22. Oke. 22. After George Washington married widow Martha Custis, the couple came to reside at Mount Vernon, ya, Vernon. Yang salah yang mana, Sir? Di sini yang salah adalah yang D. Kenapa yang D yang salah? Yang harus Anda catat, to itu ada kalanya to itu adalah to infinitive, ada kalanya to preposition. Nah, kalau ada kata to school, to-nya ini adalah preposition, school adalah noun. Makanya to school ini jadi adverb. Kalau to infinitive harus diikuti plus verb one. Nah, di sini to resides ini salah karena ada s-nya. Harusnya tanpa s. Jadi to reside. Ini yang salah yang D. Oke, kemudian soal nomor 23. At this stage in their development, rubbish asphalt can hardly be classified as cutting edge. Anda harus tahu bahwasanya at this stage in their development, di sini ada koma. Nah, di sini ini adalah A positif berada di depan. A positif berada di depan, maka kata bendanya adalah rubbish asphalt. Rubbish asphalt di sini. Ya, rubbish asphalt di sini adalah sebagai subjeknya. Can-nya adalah verb, can be classified adalah verb-nya. Oke. Nah, di sini yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang A. Kenapa? Yang salah yang A ini adalah kesalahan dalam penggunaan possessive adjective. Ini kesalahan dalam menggunakan possessive adjective. At this stage in their development, lah, there ini salah. Kenapa? Karena there ini kembali ke rubbish asphalt. Rubbish asphalt di situ, rubbish asphalt itu kata gantinya apa, Sir? Kata gantinya adalah it. Maka di sini nggak boleh pakai there. Harusnya adalah pakai it's. At this stage in its development harusnya. Yang benar adalah it. Kenapa? Karena kembalinya ke rubbish asphalt. Kata gantinya it, possessive adjektifnya di situ adalah its, ya. Oke. Kemudian soal nomor 24. Rhesus monkeys exhibit patterns of shine similar to those in humans. Yang salah yang mana? Di sini yang salah adalah yang B. Rhesus monkeys di sini sebagai subjek, di sini ada s-nya berarti subjeknya plural. Exhibit di sini simple present tanpa ada s atau yes benar. Yang salah adalah yang B, ya. Kenapa yang B yang salah? Anda harus catat. Jadi sebelum of di situ harus noun. Patterns. Nah, ini setelah of di situ ini juga harus apa? Harus noun. Lah, shy di sini adalah adjektif, makanya salah. Harusnya apa, Sir? Harusnya adalah shyness. Harusnya adalah di situ apa? Shyness. Oke, harusnya di situ adalah shyness. Contoh di sini ada kata the students of university. Nah, di sini the students di sini adalah noun. Sebelum of di situ harus noun. Nah, the university juga noun. Seperti itu. Jadi di sini harusnya bukan adjektif, tapi harusnya noun, yaitu adalah shyness. Kemudian soal nomor 25. Oke. In space with no gravity for muscles
to work against the body becomes weakly. Yang salah yang mana, sir? Yang salah adalah yang D. Kenapa yang salah yang D? Ini harusnya adalah weak adjective. Harusnya weak adjective. Kalau weakly di sini kita tahu ada kata weak plus ly, berarti di sini adalah adverb of manner. Adverb of manner. Sedangkan adverb itu menjelaskan verb. Sedangkan yang lemah di sini, ini bukan become-nya, bukan menjadinya. Yang lemah di sini adalah badinya. Makanya di sini harusnya di sini adalah adjektif, yakni adalah weak, bukan weakly. Kalau weakly berarti ini adverb of manner, berarti menjelaskan become-nya, berarti salah, harusnya weak. The body becomes weak. Soal nomor 26. Fort Jefferson's, koma, lah ada koma-koma, in the drought tortugas of the southern tip of Florida, koma lagi. Lah di sini Fort Jefferson di sini adalah sebagai noun-nya, kebetulan dia sebagai subjeknya. Ini adalah ada koma-koma di sini adalah apositif. Nah, verb-nya apa? Can be reached. Ini verb-nya. Yang salah yang mana, sir? Yang salah adalah yang C. Kenapa? Karena reach ini adalah verb. Kalau verb berarti tanpa ada be. Tapi karena di sini ini yang diharapkan adalah bentuk kalimat apa? Kalimat pasif setelah can be. Kalau pasif itu rumusnya adalah modal plus be plus verb 3. Nah, di sini can be-nya nggak digaris bawahi, berarti can be nggak masalah. Yang salah adalah reach-nya. Harusnya bisa dicapai. Lah, di sini harusnya reach-nya di sini harusnya adalah bentuk ketiga. Harusnya apa? Reached. Harus bentuk ketiga. Reached. Can be reached only by boat or plane. Hanya bisa ditempuh dengan perahu dan pesawat. Jadi yang salah yang C, harusnya apa, sir? Harusnya di sini adalah bentuk ketiga, yaitu reach. Kenapa? Karena di sini bentuk kalimat pasif. Rumusnya adalah modal plus be plus verb 3 di sini. Bisa dipahami ya? Lanjutnya, sambil belajar, Anda di rumah santai sambil bisa minum kopi. Nah, ini saya juga sediakan kopi. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi atau kehausan. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut soal selanjutnya. A zoom lens. Nah, di sini Anda harus tahu lens di sini. Ini ada jebakan. Lens di sini adalah untuk menunjukkan apa? Lensa. Lens itu lensa. Jadi S ini bukan penanda jamak. Jadi lens di situ bukan penanda jamak. Kalau Anda nggak jeli atau nggak tahu, Anda mesti menyalahkan yang A. Kenapa yang A? Ini kan jamak, maka ini nggak boleh pakai E dong. Nah, tapi yang Anda harus tahu, lens di sini adalah lensa. Lensa S-nya ini bukan penanda jamak. Berarti E nggak masalah. Kok ngerti itu bukan jamak? Karena di sini verb-nya adalah produces. Ini adalah apa? Simple present tenses-nya kan? Present. Nah, di sini zoom lens ini kata gantinya it, maka di sini kasih s. Oke. An inverted real image. Ya. Yang salah yang mana, sir? Yang salah adalah yang D. Kenapa? Either on the film in a camera. Ini either ini pasangannya adalah or. Either or. And a light sensitive tube of the television camera. Yang Anda harus catat di sini adalah pasangannya. Both bla 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 and not only bla 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 but
also. Terus neither bla 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 nor. Either bla 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 or. Nah, di sini either harusnya bukan and tapi adalah or. Either or. Kalau and ini pasangannya adalah both. Tapi yang digarisbawahi and berarti and yang salah harusnya adalah or. Gitu ya. Oke, kemudian soal nomor 28. Supersonic flight is a flight that is faster the speed of sound. Yang salah yang C. Ini adalah bentuk apa? Komparatif. Komparatif itu kalau fast ini adalah satu suku kata, one. Satu suku kata harus diikuti IR dan harus ditambahkan then. Supersonic flight is a flight that is faster than the speed of sound. Jadi di sini kurang kata then, makanya yang C yang salah. Yang dibandingkan apa? Adalah speed of sound sama supersonic flight. Nomor 29. The Bitekan house ruins at Navajo National Monument is among the largest and most elaborate cliff dwellings in the country. Yang Anda harus tahu pola dalam TOEFL di situ, di sini adalah the Bitekan house ruin, di sini adalah sebagai subjeknya, dipisah dengan preposition plus noun, berarti di sini ada preposition plus noun, berarti jadinya apa? Jadinya adalah adverb. Nah, di sini subjeknya adalah ruins. Oke, subjeknya di situ ada ruins. Berarti ruins itu adalah kehancuran-kehancuran. Ini adalah subjeknya adalah plural. Makanya yang salah yang mana, Sir? Yang salah yang A. Harusnya adalah are among the largest and most elaborate cliff dwelling in the country. Harusnya di sini adalah are, bukan is. Oke, wait a minute. Oke, mari kita lanjutkan ya. Soal selanjutnya. Mohon maaf break sebentar tadi karena harus ke belakang mematikan kompor dulu. Gak masalah ya. Saya mohon maaf break sebentar, tidak lebih dari 30 detik. Oke, lanjut. Soal nomor 30. It is a common observation that liquid will shoot through some materials but not through other. Nah, Anda harus ingat ya. Anda harus ingat formula kata other di sini. Other ini ya toh, ini other di sini bisa jadi pronoun, bisa jadi apa? Adjektif. Nah, kalau jadi pronoun berarti harus dijamakkan. Berarti adalah others, harus ditambahkan s. Berarti menunjukkan plural. Kalau jadi adjektif, berarti yang dijamakkan adalah kata bendanya. Nounnya di sini harus jamak. Berarti harusnya bagaimana? Other students. Nah, yang dijamakkan adalah students-nya. Kenapa? Karena other-nya jadi adjektif. Yang dijamakkan students-nya. Nah, di sini yang salah yang D, harusnya others. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, di sini saya bahas tuntas tentang another, the other, others, sama the others. Lengkap di situ. Oke, kemudian soal nomor 31. The number of wild horses on Asatik are increasing lately, resulting in overgrazed marsh and dune grasses. Nah, ini bahasanya sulit sekali. Oke, Anda harus tahu di sini sebenarnya jebakannya adalah
penggunaan the number of plural sama a number of plural. Nah, ini. Biasanya nanti kalau di soal yang lainnya Anda harus tahu di situ perbedaannya adalah the number of plural atau a number of plural. Oke. Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol tentang penggunaan the number of plural sama a number of plural halaman 106 ya. Buku ini halaman 106. Di situ ya, a number of plural selalu diikuti dengan plural verb. A number of plural. Ingat kalau a number of plural di sini, a number of plural harus diikuti dengan plural verb. Plural verb. Plural verb seperti apa, sir? Seperti are, seperti have, seperti apa? Were dan lain sebagainya. Tapi the number of plural, sedangkan the number of plural selalu diikuti dengan singular verb. Kalau the number of plural selalu diikuti dengan singular verb. Seperti apa? Seperti is, apalagi has, harus diikuti was dan lain sebagainya. Nah, di sini the number of white horses, nah di sini the number of plural ya, ini plural, the number of plural di sini harus diikuti dengan apa? Singular verb. Berarti yang salah yang B, harusnya adalah is increasing lately. Paham ya? Di sini saya jelaskan sebenarnya jebakannya adalah the number of plural sama a number of plural. Nah, di sini sudah lengkap di buku konsep belajar TOEFL dari nol di halaman 106. Anda kalau sudah memiliki, Anda bisa langsung buka di halaman 106. Contohnya. Oke, kemudian soal nomor 32. The newsreels of the Hearst Metronome News, which form part of every moviegoer's experience in the era before television, offer a unique record of the event of the 1930s. Nah, ini ada S kecil ini artinya an. Nah, Anda harus lihat di sini adalah the newsreels sampai news di sini adalah noun-nya yang ditekankan sebelum preposition of. Newsreels ini berarti jamak subjeknya. Nah, karena jamak di sini ada koma, di sini ada koma, which sampai before television ini adalah apositif. Kok ngerti apositif? Karena setelah koma di situ adalah verb. Setelah koma adalah verb. Nah, di sini karena di sini newsreel yang ada jamak, overnya tanpa s, verbnya tanpa s, over berarti oke. Yang salah yang mana, sir? Yang salah adalah yang C. Ini bukan oke, ini harusnya bukan en tapi e. Kenapa? Ini bacanya adalah unik. Bacanya bukan unik tapi unik. Jadi Anda harus tahu e sama an. E ini diikuti dengan kata benda yang konsonan. Jadi e itu konsonan. Contoh konsonannya, konsonan. Nah, di situ ada a book, a car. Nah, en ini, kalau en ini adalah vokal ya. Contohnya an hour. Ini bacanya bukan hour tapi o. An hour. An apple. Nah, di sini diikuti dengan vowel. Nah, ini bacanya bukan unik tapi unik. Kalau unik berarti di sini adalah konsonan. Kalau konsonan berarti yang benar bukan
an, tapi yang benar adalah a. Di sini seharusnya a unique record. Seperti itu. Oke. Kemudian soal nomor 33. Unlikely gas spot balloons, hot air balloons do not have net. Nah, Anda harus tahu di sini yang salah yang mana, Sir? Di sini yang salah yang unlikely. Nah, harusnya apa, Sir? Harusnya di situ adalah unlike. Unlike di situ adalah preposition. Anda harus tahu bahwasanya unlike itu adalah preposition yang memiliki arti apa? Different. Yang artinya different atau berbeda. Dan unlike biasanya diikuti object of preposition. Nah, di sini gas spot balon itu adalah apa? Object of preposition. Preposition. Di sini kalau unlikely itu adalah adjektif. Harusnya di sini adalah preposition. Berarti yang salah yang mana? Yang A. Di sini harusnya unlike gas spot balon. Kemudian soal nomor 34. Born in Massachusetts in 1852, nah di sini ini born ini dilahirkan, ini bentuk ketiga, berarti di sini adalah anak kalimat nih. Anak kalimat. Anda harus terbiasa menganalisis bahwasanya ketika setelah koma di sini kok diikuti dengan noun, berarti di situ adalah anak kalimat. Nah, di sini sudah mengalami teknik yang disebut dengan teknik reducing. Teknik reducing di sini konektor sama konektor subjek plus to be-nya dibuang. Langsung verb 3 jika pasif, verb ing jika aktif. Nah, di sini dilahirkan di bla 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 in bla bla bla. Albert Fairbanks has begun making banjos in Boston in the late 1870s. Ini yang salah yang B. Kenapa? Karena ini adalah cerita, maka tidak boleh pakai present perfect. Kalau seandainya pakai perfect, berarti harusnya adalah past perfect tenses-nya. Bisa jadi di sini adalah had, be, begun. Kalau begun di situ, making nggak masalah. Kenapa making boleh? Karena di sini kata begin itu, ini bisa diikuti dengan gerund atau to infinitive. Berarti that's okay kalau di sini making, nggak masalah. Yang salah adalah penggunaan tensesnya di sini karena ini adalah cerita, makanya harusnya had, begin, begun. Nah, had, begun. Itu kalau biasanya di kelas saya mengajar dengan irregular verb. The microphone I take it, you shake, shook, shaken, wake, woke, woken to the style, I'm creating, dan seterusnya di situ. Oke, ini nomor 35. Ini yang salah yang mana? Military officers. Nah, ini yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Anda harus tahu di sini bukan pakai of tapi pada at. White House and at least paling tidak 37 other residences. Ini harusnya pakai at, bukan pakai of. 36. Methane in wetlands comes from soil bacteria that consume organic plants matter. Di sini yang salah kan consumes. Lah, that di sini ini kan adjective clause ya. Adjective clause. Z-nya di sini adalah sebagai konektor, begitu that itu juga sebagai subjek. Lah, verb-nya adalah consume. Z ini mengarah kepada bakteria. Anda harus tahu bahwasanya bakteria ini adalah jamak. Anda harus tahu singularnya adalah bacterium. Bacterium, bakteria, kurikulum, kurikula, detum, data.
Anda bisa buka di part of speech kalau di buku hijau. Di buku hijau adalah part of speech. Di situ ada kata-kata yang wajib dihafal untuk irregular yang diserap dari bahasa asing. Jadi bakteria di sini adalah bakteria itu adalah jamak dari bakterium ya. Di situ bakteria itu jamak dari bakterium. Itu di halaman 99 ya. Jadi di situ bakterium itu jamak dari bakteria itu jamak dari bakterium. Karena di sini jamak, makanya di sini consume-nya tanpa S, consume saja. Tanpa S, consume organic. Verb-nya karena di sini jamak, verb-nya tanpa S. Oke, kemudian nomor 37. Alois Alzheimer meet the first observers. Nah, ini yang salah adalah yang A. Ini harusnya apa? The first bukan observers, tapi the first observation. Nah, jadi Alois Alzheimer made the first observation, penelitian pertamanya atau pengamatan pertamanya of bla bla bla, bukan observers. Nah, Anda harus tahu di sini adalah ordinal number. Di samping Anda harus tahu di sini harusnya observation, first ini adalah ordinal number. Nah, saya tulis sini ya. Ordinal itu beda dengan cardinal number. Cardinal number. Kalau ordinal itu adalah first, second, third. Kalau cardinal number 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau anak pertama, anak laki-laki pertama, berarti adalah first, gimana? First son. Nah, ini harus diikuti dengan singular nanti. Karena bukan jumlahnya, tapi urutannya. The second floor, the third floor, 5 floor. Okay, this hotel has 5 floors. 5 floors. I stay in the third floor. But this hotel has 5 floors. And I stay in the third floor. Jadi kalau ordinal di situ diikuti dengan singular. Kenapa? Karena itu adalah urutannya. Kalau kardinal ini harus diikuti plural kalau sudah 2. Kenapa? Karena itu adalah jumlahnya. Makanya di situ yang salah yang mana? Yang A ya. Kemudian soal nomor 38. Edward McDowell remembers as the composer such as perennial favorites as to wild rose and to water lily. Nah, di sini yang salah yang mana? Anda yang harus tahu bahwasanya yang salah yang A. Kenapa? Karena di sini Anda harus tahu Edward McDowell itu mengenang atau dikenang. Nah, di sini adalah bentuk kalimat apa? Pasif. Bentuk kalimat pasif berarti di situ adalah dikenang. Kalau dikenang berarti Edward McDowell was remembered. Harus be plus verb 3. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kalimat pasif. Berarti yang salah yang A. Edward McDowell itu mengenang atau dikenang? Nah, dikenang sebagai komposer, pencipta lagu. Nah, berarti di sini dikenang. Nah, ini berarti bentuk kalimat pasif. Rumusnya adalah be plus verb 3. Berarti harusnya was remembered. Oke, kemudian soal nomor 39.
Animism is the belief that objects and natural phenomena such as rivers, rocks, and wind are live and have feelings. Nah, ini yang salah yang C. Kenapa? Anda harus paham bahwasanya kata live ini bisa jadi di sini adalah verb, artinya hidup atau tinggal. Ada kalanya dia noun, dibaca live. Sepak bola sudah tulisan live, artinya langsung. Kalau di sini adalah verb kata bendanya ini adalah live, ini adalah verb, kata bendanya adalah live. Kalau ini hidup atau tinggal, kalau live di sini adalah kehidupan. Nah, di sini ini salah. Kenapa? Harusnya kalau di sini apa? Di sini ada to be, harusnya di sini adalah verb ing. Tapi di sini yang benar bukan verb ing, bukan, tapi adalah life. Kehidupan. Kehidupan and have feeling, dan memiliki perasaan. Maka di sini ini yang benar adalah kehidupan. Berarti yang benar bukan live tapi life, yang ini kehidupan. Soal terakhir ya, alhamdulillah terakhir ini. Newton physics account for the observing orbits of the planets and the moons. Di sini yang salah observing orbit. Nah, harusnya apa, Sir? Di sini Anda harus tahu kalau observing orbit di sini adalah gerund apa? Modify noun. Jadi gerund modify noun. Nah, contohnya di sini apa? Contohnya adalah walking stick. Tongkat, berarti tongkat untuk berjalan. Tongkat untuk berjalan. Nah, di sini bukan ada orbit untuk mengobservasi. Ya, ini bukan kasusnya di gerund modify noun, tapi di sini adalah noun biasa. Non biasa, non biasa. Maka yang benar di sini adalah apa? Observational orbit. Nah, di sini apa? Observational orbit. Jadi yang salah adalah yang C. Oke, sekian untuk pembahasan ini. Pembahasan TOEFL ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya sangat senang sekali bisa mengajar Anda. Jika Anda ingin belajar lebih spesifik bagaimana belajar TOEFL dari nol, Anda bisa kontak nomor yang ada di link deskripsi dari video ini. Kalau Anda belajar pembahasan TOEFL seperti ini cocok untuk Anda yang sudah levelnya intermediate advance. Tapi bagi Anda yang levelnya masih basic, Anda bisa belajar konsep belajar TOEFL dari nol ini yang disertai dengan e-course, atau Anda bisa belajar live langsung bersama saya di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.